Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmadani dari kelas PGMI 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan mereview materi mengenai memahami pengawasan dan evaluasi dalam administrasi pendidikan. Di bidang pendidikan, pengawas merupakan individu atau personil pendidikan yang bertugas untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas pendidikan dengan segala fasilitas penunjangnya. Secara terintegrasi, pengawas akademik juga dapat bertindak sebagai supervisor yang harus membina personil pendidikan lain di sekolah yang berhubungan dengan faktor akademik, antara lain yaitu guru, kepala sekolah, pustakawan sekolah, dan teknisi sumber belajar atau media pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian pengawasan menurut para ahli, salah satunya menurut Prajudi Atmosudirjo, bahwa pengawasan ialah keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa tujuan pengawasan. Yang pertama, menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan, dan perintah aturan yang berlaku. Yang kedua, menerbitkan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyimpangan. Yang keempat, membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi. Yang kelima, mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut. Yang keenam, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Kemudian yang ketujuh, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal atau planning yang terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ke-8, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program atau fase tingkat pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, kemudian terdapat juga karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu yang pertama, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengawasan hendaknya diarahkan untuk menemukan faktor-faktor tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan. Yang ketiga, pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan. Yang keempat, pengawasan harus bersifat fleksibel. Yang kelima, pengawasan harus bersifat preventif. Ia harus dapat mencegah timbulnya dari penyimpangan semula atau penyimpangan suatu masalah yang terjadi. Yang keenam, sistem pengawasan harus dapat dipahami. Dan yang terakhir, pengawasan adalah alat administrasi. Nah, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan-tujuan. Oleh karena itu, pengawasan harus bersifat membimbing supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Nah, selain itu, evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kejadian ini mengandung maksud untuk memberikan arti atau makna dari kejadian itu sehingga dapat diproses lebih lanjut. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar objektivitas dan integritas. Nah, kemudian hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. Jadi, tujuan utama dalam melakukan evaluasi pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selain itu, juga ada beberapa tujuan evaluasi lainnya. Yang pertama,
menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Dan yang terakhir, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, adapun fungsi evaluasi dalam pendidikan, yang pertama, fungsi evaluasi pendidikan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai penyedia informasi. Yang kedua, fungsi perbaikan merupakan salah satu benang merah yang terabaikan selama ini. Yang ketiga, fungsi pengendalian proses dan mutu pendidikan. Yang keempat, fungsi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik. Yang kelima, fungsi akuntabilitas publik. Dan yang terakhir itu fungsi regulasi administratif tentang sekolah. Kemudian saya akan mereview materi mengenai bidang garapan kesiswaan dalam administrasi pendidikan. Bidang garapan kesiswaan adalah apa saja yang dikerjakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengurusi siswa yang dibatasi ruang lingkupnya. Bidang garapan kesiswaan sering disamakan dengan manajemen peserta didik. Peserta yaitu orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian didik, atau kata kerjanya mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, kemudian tujuan bidang garapan kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar, baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, tujuan lainnya ialah untuk mengatur semua penyelesaian tugas-tugas yang berkenaan dengan siswa tersebut. Nah, kemudian terdapat beberapa bidang garapan kesiswaan. Yang pertama, mengelola peserta didik atau siswa. Yang kedua, tenaga pendidik. Yang ketiga, ada kurikulum. Yang keempat, sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah tata laksana. Mungkin sekian review materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.